Uni Eropa tidak bisa bergantung pada Amerika Serikat atau AS untuk membela dirinya dan harus meningkatkan pengeluaran militer serta kesiapsiagaan keamanan untuk membantu Ukraina dan mencegah Rusia menyerang negara-negara tetangganya lebih lanjut. Dalam pidatonya di hadapan anggota Parlemen Uni Eropa, Tusk mendesak blok ini untuk mengambil kendali atas keamanan mereka sendiri dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan mereka. Kekhawatiran semakin meningkat bahwa Donald Trump mungkin akan berusaha untuk segera mengakhiri perang melalui pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan syarat-syarat yang tidak menguntungkan bagi Ukraina, atau sekali lagi menolak untuk membela sekutu-sekutu Eropa yang tidak meningkatkan anggaran militer mereka. Tusk mengatakan bahwa negaranya menghabiskan hampir 5% dari produk domestik bruto atau PDB untuk anggaran pertahanan, lebih banyak dari sekutu NATO manapun termasuk AS. Dia mendesak rekan-rekannya di Uni Eropa untuk mencocokkan tingkat tersebut setidaknya sampai Rusia mundur. Di Brasil, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, memperingatkan tentang bahaya yang sudah ditimbulkan oleh Rusia, yakni serangkaian sabotase, serangan cyber, kampanye disinformasi, dan pengacauan GPS elektronik. Kallas memperingatkan bahwa industri pertahanan Rusia memproduksi tank, bom glider, dan peluru artileri dalam jumlah besar. Dalam 3 bulan, mereka bisa memproduksi lebih banyak senjata dan amunisi daripada yang bisa kita produksi dalam 12 bulan. Dia menggambarkan Rusia sebagai negara yang sangat militeristik, yang merupakan ancaman eksistensial Uni Eropa. Kallas mencatat bahwa negara-negara anggota Uni Eropa rata-rata menghabiskan sekitar 1,9% dari PDB untuk anggaran militer mereka, sementara Rusia menghabiskan 9%. 23 negara anggota Uni Eropa juga merupakan anggota NATO yang mendorong sekutu-sekutunya untuk menghabiskan setidaknya 2% dari PDB mereka untuk pertahanan. Kegagalan Uni Eropa untuk berinvestasi dalam kemampuan militer, sebut Kallas, mengirimkan sinyal berbahaya kepada pihak yang agresif. Bagaimanapun, Kallas menekankan bahwa AS adalah sekutu terkuat dan harus tetap demikian. Para pemimpin Uni Eropa dijadwalkan bertemu dalam retreat informal di luar Brasil pada 3 Februari untuk pembicaraan yang sepenuhnya berfokus pada keamanan dan pertahanan untuk pertama kalinya. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, dijadwalkan hadir. The will of Putin is to intimidate us and terrorize us. If you look at the definition of terrorism, then it is to make us afraid so that we would refrain from the decisions that we would otherwise make. So that's why they're using this nuclear threat that they know that we are so much afraid of. But what we have to keep in mind that I can't say that he's not using it, but what you have to understand is that they have been threatening before, and if they are using nuclear bomb, then they are using it on Ukraine.